Kapan? Waktu kita menyembah, waktu kita deklarasikan. Ya, kalau saudara mau kasih hidup, api itu kan mesti dikipas. Ya. Kobarkan roh yang terus penyembahan dalam roh dan kebenaran. Kita menjaga kobaran api roh di dalam batin kita. Ya, disiplin hati kita untuk terus punya respon yang benar. Ya, amin. Mungkin firman itu datang ulang-ulang, memang pada Januari sampai Juli ini masih tetap Roh Kudus, roh kebenaran. Ya, terus gosokkan, kobarkan, amin. Bahkan lakukan hal tersebut sampai kita mendapat penyingkapan firman berikutnya. Deklarasikan jamaah Tuhan sampai kita dapat pewahyuan progresnya. Oh, penyingkapannya seperti ini. Ya, ini yang disebut pekerjaan Roh Kudus yang menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Makin progres, makin dituntun, makin dibawa kepada seluruh kebenaran. Ya, jadi saudara harus kobarkan. Ya, jangan tinggal biasa. Saya percaya masa depan saya dalam Tuhan. Saya percaya saya akan mengenakan jubah kebenaran, baju kebenaran, berkata benar, berpikir benar, mendengarkan hal-hal yang benar, mengucapkan hal-hal kebenaran, tidak ada dusta, taat juga taat dalam kebenaran, taat kepada kebenaran, berjalan dan ketaatan kepada kebenaran, bukan setengah kebenaran, tapi seluruh kebenaran. Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dengan cara inilah kita akan terus dicetak seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan yang telah ditentukan untuk kita sebelum dunia dijadikan. Amin. Kita akan dicetak ulang seperti semula yang Tuhan sudah rencanakan sejak semula bagi kita. Menjadi manusia-manusia Allah, hidup bagi Allah. Tidak ada yang bisa menghentikan kita, tidak ada yang bisa menjatuhkan kita. Ya, tidak ada yang bisa menarik kita mundur. Ya, kecuali kita sendiri memilih tidak taat. Saudara sendiri yang menjatuhkan dirimu, bukan setan, bukan orang. Kalau kebenaran menjadi jubah kita, tidak ada yang bisa menjatuhkan kita. Fitnah akhirnya juga selesai fitnahnya. Kalau saudara hidup benar, kebenaran itu akan muncul seperti terang. Katakan amin. Baik, malam hari ini saya ingin kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya pasal 61. Yesaya pasal 61 malam hari ini kita membahas tentang mendekat untuk menjamah Tuhan. Menjamah Tuhan itu adalah gairah tertinggi kita. Mengubahkan hidup itu prioritas kita. Katakan amin. Katakan bersama mami di sini, menjamah Tuhan itu adalah gairah tertinggi saya. Mengubahkan kehidupan itu prioritas saya. Jadi waktu menjamah Tuhan, sungguh-sungguh hidup berubah. Tidak ada orang yang menjamah Tuhan tidak terjadi sesuatu. Perempuan yang pendarahan itu, dia menjamah Tuhan, mujizat terjadi. Karena itu taruh, menjamah Tuhan itu adalah gairah tertinggi saudara. Menjamah dia, mendekat kepada dia, mengenal dia lebih lagi. Amin. Melihat dia dengan jelas. Saudara lihat pada waktu Yesaya mendekat kepada Tuhan, dia melihat sorga terbuka, ya. Dia bisa melihat ruang takhta. Dia bisa lihat Allah duduk di atas takhta. Dan ujung-ujung banyak saudara lihat waktu saudara menjamah Tuhan, perkara-perkara supranatural akan terjadi dalam hidup saudara. Dan dia melihat kerubim atau serafim itu, malaikat itu mengambil bara api dan membakar lidahnya. Sehingga perkataan-perkataan Tuhan, perkataan yang benar itu ya saja yang dia ucapkan. Orang-orang yang menjamah Tuhan hidupnya sama sekali berubah. Taruh di minggu terakhir Juli ini, menjamah Tuhan itu adalah gairah tertinggi saya. Passion saya is our passion. Ya, changing life is our priority. Itu kita punya prioritas.
kehidupan yang berubah itu prioritas. Katakan amin. Untuk apa ibadah, khotbah, menyembah sampai kayak gini, sampai mami suaranya nggak pernah pulih lagi kayak gini. Kita terus tadi pagi saya masih ngajar yang mau baptis, ya nonstop kita kasih firman Tuhan, tapi saudara nggak berubah begitu. Pun jauh seperti kita kontak batin. Aduh, saya kok tiba-tiba ingat dia ya, teman saya ini, dan dia juga ingat saya, dan kita saling mendoakan. Itu sahabat namanya. Ya, saudara, Tuhan ingin kita betul-betul mendekat kepada Dia sebagai Bapa dan kita anaknya. Amin. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada mereka yang takut akan Dia, yang takut dan hormat akan Tuhan. Takut dan hormat akan Allah ialah membenci kejahatan. Ya, Tuhan menolong kita malam hari ini. Kita baca kabar keselamatan kepada Sion, kabar selamat kepada Sion dengan cepat ayat 1 sampai 11. Yesaya pasal 61. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Ia telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan luda yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancar tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saudara dan saya ada di musim yang baru. Suka atau tidak suka, sekarang kita dipaksa untuk hidup dalam new normal. Suka atau tidak suka, kita harus memilih untuk hidup dalam kebenaran. Ya, musim yang baru sedang datang. Kita harus memilih untuk berubah. Saudara lihat semua berubah dengan cepat.
Kita tidak bisa sesuka hati bebas-bebas di jalan-jalan, di mana lagi harus pakai masker semua. Ya, bagaimana kita harus menjaga diri kita supaya tidak terkena virus ini? Bagaimana saudara dengan hidup rohani saudara? Ya, bagaimana saudara lebih takut virus daripada takut Tuhan? Ya, jaga demikian rupa untuk supaya jangan kena virus, tapi berani berzina. Takut virus tapi berani berdusta, memfitnah dan melakukan penyembahan berhala dan kejahatan yang benar-benar menentang Tuhan. Bagaimana? Ya. Pastikan kita betul-betul ada di satu kehidupan yang baru. Selaraskan. Kalau tubuh saya sekarang melakukan hal-hal untuk berada di new normal, saya juga harus melakukannya untuk rohani saya. Saya harus mengikang lidah saya. Ya, tadi pagi saya punya renungan tentang lidah. Tuhan luar biasa sekali. Ya, lidah itu seperti api. Ya, kecil tapi dia bisa membakar seluruh hutan. Bahkan satu, saudara lihat kalau kebakaran di Australia tuh sampai rumah-rumah bisa puluhan, sampai hutan kecil bisa membakar. Bayangkan kalau lidah jahat, dan Alkitab bilang Nabi Yakobus, lidah itu sendiri akan dibakar oleh api neraka. Ngeri sekali. Bagaimana kalau orang itu memfitnah dan menjatuhkan dan menghancurkan, membawa perpecahan, itu cepat sekali. Karena apa? Membangun itu tidak gampang, menghancurkan itu gampang. Iblis itu datang untuk merusak, itu pekerjaan iblis. Roh pemecah belah, roh perpecahan, roh pemberontakan, itu dimulai dari lidahnya. Hatinya mulai jahat, lalu lidahnya. Iblis itu menipu. Makanya sampai sekarang senjatanya tuh menipu. Ya. Ya. Tapi kita sekarang harus melatih diri kita, kendalikan lidah kita, kendalikan hati kita, kendalikan telinga kita. Ya, Tuhan memberikan kepadaku lidah seorang murid. Ya, dia mempertajam pendengaranku setiap pagi. Setiap pagi kita makin jelas, makin jelas. Firman datang luar biasa, firman datang luar biasa. Saudara renungkan di sini, luar biasa, firman datang seperti ya, wah, ya, seperti meledak di atas hidup saya. Luar biasa sekali firman ini. Ya, siapa yang mau melihat hari-harinya bahagia dan hidupnya baik, harus menjaga lidahnya dari semua kecurangan dan dusta. Harus jaga lidah. Ya, hidupmu akan baik. Itu tadi renungan pagi saya. Saudara lihat, menyesuaikan, mengekang lidah, mengekang keinginan-keinginan kita. Mati untuk semua. Ya, hati ini mau marah, kita harus bilang tidak boleh marah, tidak boleh ada emosi negatif di dalam hati saya. Hati saya melimpah dengan ucapan syukur, saya olahraga, saya deklarasikan untuk tubuh saya sehat. Jadi kalau saudara hati gembira, muka juga akan kelihatan ya. Kalau saudara hati gembira tapi muka bangka, mata menyala, lalu lihat orang pelototin di jalan seperti mau makan, lalu dia bilang dia tuh hamba Tuhan. Hamba setan itu. Ya, itu kelihatan dari muka saudara. Ya, dorong diri saya. Tuhan pagi ini bilang pada saya, Wilma, ada sukacita abadi. Khotbah hari Minggu, Tuhan akan ubahkan ya padang gurun menjadi taman Eden. Bahkan Tuhan bilang kepada saya, yang selama ini kita sudah nikmati ini cuma ampas-ampasnya. Yang sebenarnya tuh belum datang. Katakan amin. Oh, kita ada dalam pencurahan akhir. Katakan amin. Ya, hujan awal dan hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Saudara bisa bayangkan, sukacita abadi akan melingkupi kita. Ya, orang-orang yang mengalami Tuhan. Katakan yang pertama, kita sedang berada di musim yang baru. Musim apa? Musim pencurahan akhir dari Roh Kudus. Final outpouring, pencurahan terakhir di mana Roh Kudus akan mencurahkan rohnya dan bekerja. Di mana-mana akan ada pertobatan. Amin. Surga terbuka dan roh pertobatan tercurah. Orang-orang yang tadinya kita tidak pernah pikir sedang diubahkan Tuhan. Keluarga-keluarga kita sedang diubahkan Tuhan. Semua akan datang pada terang-Mu. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun. Bila berduyun-duyun, ya, yang datang akan lebih banyak. Katakan amin. Amin. Karena bilang berduyun-duyun tidak perlu iklan. Orang akan merasakan mana gereja yang benar, mana hamba Tuhan yang benar. Mereka akan merasakan dan melihat dengan jelas. Ya, ada impartasi roh, ada kebenaran, ada kehidupan yang nyata.
ada buah-buah yang nyata. Amin. Musim ini adalah musim yang baru, hari yang baru, jam yang baru, membutuhkan manusia yang baru. Katakan amin. Struktur-struktur pembenahan yang baru di dalam kita. Kita rubah. Di depan harus ada air cuci tangan. Ada yang gak pernah ada hand sanitizer, saudara gak pernah beli mungkin selama ini. Sekarang ada di tas, ada di depan pintu, ada dimanapun, di mobil, semua. Saudara lihat sesuatu berubah. Hidup rohani kita juga harus begitu. Makin murni, hati makin bersih. Setan korek-korek untuk, dong bilang kamu begini. Wah, biarin aja. Memang iblis itu dari dulu. Saudara harus responnya begitu. Terus dia bilang apa lagi? Itu setan memang dia menipu terus, tapi nanti lihat hidupnya habis tragis ya. Setan itu berakhir di neraka. Gak usah kita tidak punya bagian di neraka. Kita bagiannya ialah api Roh Kudus, bukan api neraka. Katakan, bagian saya ialah dari api Roh Kudus yang terus memurnikan saya di dalam nama Yesus. Amin. Jadi kita ada di satu masa yang baru, hidup yang baru. Tadi dalam pembinaan tuh anak-anak yang besok akan dibaptis, ya ada 9 orang, yang lain tidak bisa datang karena berbagai halangan. Nanti kita ke SOE baru baptis yang sisanya. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi baptisan tadi ini bukan supaya jadi anggota GBI, bukan, tapi sungguh-sungguh bertobat. Anak-anak muda tadi saya bilang, satu kegagalan ialah pada waktu mereka mulai pacaran, mencari pasangan hidup, mereka lupa bahwa mereka ini sudah bertobat. Mereka manusia baru, sehingga menjadi pasangan yang tidak seimbang, hidup harba biru, sembarang, ya, kembali lagi kepada perzinahan, kenajisan, dan semua hal. Padahal waktu dibaptis itu sudah bertobat, menyatakan diri. Ini adalah sakramen. 2 sakramen dalam GBI itu adalah sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Ya, satu kehidupan yang baru oleh permandian kelahiran baru. Ya, baptisan itu tanda pertobatan. Ya, jangan sudah bertobat, jalan sampai sini lagi, najis lagi, terus bertobat lagi. Pergi lagi ke Israel, baptis ulang, baptis 10 kali juga, kalau tidak bertobat percuma. Ya, bahkan ada mau pergi baptis sampai di Israel sana, pulang tetap mabok, tetap berzina, pencuri, berdusta. Itu baptis tuh harus bertobat. Sadar dan beri dirimu, sadar, bertobat dan berilah dirimu untuk dibaptis, maka kamu akan menerima pengampunan dosa. Markus pasal 1 ayat 4. Ya, jadi orang itu sadar. Ya, saya ulangi lagi untuk besok yang mau baptis. Sadar, lalu bertobat, sadar bahwa kehidupan lama saya ini, ya, jahat, berhalat, penuh caci maki, pikiran kotor, perkataan kotor, kehidupan yang penuh hati pahit, hati kecewa, mungkin pengalaman-pengalaman yang pahit, semua akan dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Menyerahkan hidup sepenuhnya untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, bertobat dan memberi diri dibaptis, maka kamu akan menerima pengampunan dosa. Dan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 dikatakan, dan kamu akan menerima karunia-karunia Roh Kudus. Ya. Kita lihat Kisah Para Rasul. Ya, saya cuma ingatkan kembali supaya jangan bikin baptisan ini cuma kayak mau ikut-ikutan. Maaf, Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Saya baca dari ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobat dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, itu sebanyak akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita.
satu kehidupan yang baru, satu kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Hari sepanjang minggu 2 minggu ini, minggu kemarin dan minggu ini, Roh Kudus tiba-tiba memencelikan mata hati saya, seperti terus diomongin di dalam pikiran saya, dalam hati saya. Kalau engkau dibaptis dengan Roh Kudus, maka engkau itu dibaptis dengan roh kebenaran. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus itu, orang itu dibaptis dengan roh kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Maka dengan mudah kita akan melakukan kebenaran. Kita tidak seperti susah sekali orang itu mau bertobat. Kenapa? Karena dia tidak beri diri. Pertama dia tidak mau bertobat. Bagaimana Roh Kudus mau datang atas dia? Oh, bagaimana dia ada di gereja dari sekolah minggu? Iya, saya sudah lihat berapa banyak anak yang dari sekolah minggu ada di gereja kita, tapi kelakuannya sama sekali tidak menunjukkan bahwa anak ini bertobat sama sekali. Dan pada akhirnya akan hancur kalau dia tidak bertobat. Karenanya saya mengamati bahwa bukan berapa lama saudara ada di gereja ternyata. Tapi mengapa orang itu tidak meresponi suara Tuhan? Karena sombong, anggap remeh firman, anggap remeh dosa. Bahkan ada yang bilang, memang kami ini keturunan kutuk perzinahan ini, kami seisi rumah nih, kami keluarga dari bapak, dari mana kini kutuk perzinahan. Kenapa kamu setuju? Kita sudah di dalam kebenaran. Kenapa kamu menyetujui, mendeklarasikan kutuk keturunanmu untuk kami bawa? Karena dia suka melakukan dosa, maka dia merasionalkan dosanya dengan mengatakan bahwa kami ini keluarga keturunannya begini. Yang pilih kan bukan keturunan, yang pilih ini kita. Amin. Kita memang latar belakang keluarga mungkin berhala apa semua, kita semua dulu, tapi kita harus memilih. Kita sudah ada dalam rumah Tuhan, sudah dengar firman Tuhan. Jangan berdalih untuk merasionalkan dosamu. Dan ini tipikal orang-orang yang memang tidak bertobat. Ini jahat di mata Tuhan. Saya berdoa biar Roh Kudus bekerja dalam hatimu. Pertama-tama harus ada roh pertobatan di dalam hatimu. Dengan tidak lagi memandang zaman kebodohan. Di mana-mana Allah memberitakan kepada semua orang, dan kitab Kisah Para Rasul, semua mereka di mana-mana harus bertobat, supaya Tuhan mendatangkan waktu kelegaan kepadamu. Kelegaan itu tidak akan pernah datang kalau tidak ada pertobatan. Kamu boleh kaya, kamu boleh hebat, kamu boleh punya kursi jabatan mentereng, ya kamu boleh tinggal di rumah mewah, mobil mewah, tapi tidak ada kelegaan kalau kamu tinggal di dalam dosa. Saya berdoa di dalam nama Yesus, darah Yesus menyucikan mulai anak-anak sekolah minggu, remaja, youth, orang tua. Kamu akan melihat Tuhan, roh pertobatan tercurah dalam hati, roh yang mau diajar, mudah dibentuk dan mau berubah, memenuhi hatimu. Dan engkau akan menerima karunia-karunia Roh Kudus untuk engkau berfungsi menjadi alat kerajaannya. Di dalam nama Yesus, terimalah, terima, katakan saya terima dalam nama Yesus. Amin, amin. Ya, musim yang baru, hari yang baru adalah musim kebenaran, musim pertobatan. Amin. Musim pencurahan Roh Kudus, musim di mana hidup saya harus benar-benar berubah. Amin. Jadi jika kita menghubungkan diri kita dengan Tuhan, saudara bisa bayangkan, beda tuh kalau di sana datang dengan di sini beda rasanya. Coba saudara masuk ke ruang takhta lebih dalam. Jangan rasa-rasa, tapi rindukan, mendesak diri, bergantung jamaah Tuhan. Saya setiap hari dorong diri saya, oh Tuhan, seperti apa yang telah dinubuatkan Bapak Rohani saya. Kami akan melihat hari-hari surga, kami akan melihat Tuhan dengan jelas, sehingga Tuhan akan menyingkapkan kebenarannya dari hari ke hari, menyatakan dirinya, menyatakan kemuliaannya, menyatakan kekuatannya kepada kita, sehingga kita hidup bergantung sepenuhnya kepada Dia, dan kita akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Saudara lihat Tuhan bilang, uji aku. Tuhan bilang, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap di langit bagimu?
Saudara bisa bayangkan, uji aku. Hah? Saudara coba pikir Tuhan nantang kita untuk uji dia. Kapan? Waktu engkau taat membawa persepuluhan. Dikatakan dalam Malaki itu, uji aku tuh di Malaki 3 ayat 10. Ya, waktu kamu taat. Ya. Malaki pasal 3. Ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Ya, uji aku. Ya, dan uji aku. Jika kamu melakukannya, maka aku akan membukakan tingkap-tingkap langit, tingkap sorga untukmu, dan mencurahkan berkat yang demikian banyaknya sehingga kamu tidak mempunyai cukup tempat untuk menampungnya. Dan versi firman Allah yang hidup, ujilah aku, biarlah aku membuktikannya kepadamu. Waduh, Tuhan tidak takut ditantang, dibilang, buktikan, saya akan buktikan. Kalau saudara hidup benar seluruh hidupmu, keuanganmu, ya, pekerjaanmu, pelayananmu, rumah tanggamu, hubungan-hubunganmu, ya, saudara sedang dibawa terhubung dengan sorga, maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap di langit. Ya, ya, di dalam bahasa Inggris bilang, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough. Sampai ruanganmu tuh tidak bisa cukup menampung. Saya akan buka tingkap jendela-jendela sorga. Hah? The windows. Pour out your blessing. Ya. Menumpahkan, melimpahkan, mencurahkan berkatmu sampai ruangan-ruanganmu tidak ada tempat lagi yang cukup untuk menampung. Katakan tidak cukup. Oh, Pak, senang sekali dalam bahasa Inggrisnya. Tuhan akan memberkati kita sampai tidak cukup. Sukacitanya abadi, kekuatannya ilahi, kesehatannya ilahi. Kita terobos, suami istri damai sejahtera, anak-anak damai sejahtera. Ini nggak bisa dibeli. Coba kalau kakak, ya, anak bungsu lawan kakak pertama gara-gara harta misalnya, mau baku bunuh, mau baku itu, kita orang tua nggak damai. Ini bagaimana? Tunggu tanggal main mereka dua baku bunuh atau baku hantam sampai pergi di pengadilan, kita urusan adik kakak baku musuh. Gimana itu? Tuhan akan melimpahkan semua kebaikan, kecukupan, kelimpahan. Tuhan akan buka berkat kita tuh dari sorga, bilang dari sorga. Ya, ya akan pour out your blessing. Ya, dari jendela-jendela. Bayangkan jendela-jendela sorga tuh, wow, sampai melimpah. Ya, semua berkat di dalam sorga telah disediakan bagi kita, hidup dari sorga. Ya, maka kamu akan berbahagia. Ya. Oh, and all nations shall call you happy. Ya, segala bangsa akan memanggil kamu nih orang berbahagia. Nih orang berbahagia. Kita lihat mereka nih bahagia sekali. Suami istri bahagia, anak-anaknya bahagia. Mereka ini biar pergi di pinggir kali juga bahagia, pergi di panti juga bahagia, biar duduk di bawah pohon juga. Kelihatannya ya tidak harus di mall-mall mewah di mana. Ya, karena kebahagiaan itu bukan datang dari luar, kebahagiaan itu kita bawa di dalam kita. Katakan amin. Kebahagiaan di dalam Tuhan sangat luar biasa. Ya, kita kembali hal yang karena itu kita harus terus mendekat untuk menjamah Tuhan. Amin. Menjamah Dia, mendengar suaranya. Di musim yang baru ini adalah musim kebenaran. Bilang musim kebenaran. Kalau musim kebenaran, ya ini musimnya baru, musim kebenaran. Kayak kita sekarang new normal, protokolnya begini, ya kan?
harus masker, cuci tangan dengan air yang mengalir, bukan air yang ditampung. Kita kan tidak taruh ember lah, semua datang cuci situ harus air yang mengalir. Itu protokolnya coba. Ya. Bagaimana dengan musim rohani yang baru? Ya, musimnya adalah musim kebenaran sedang datang. Yang tadinya nggak jelas-jelas, saudara sekarang dengar di radio, dengar di YouTube, dengar di live streaming Facebook. Saya baru mengerti ayat ini, kan begitu? Kok baru ya? Gampang sekarang untuk menemukan kebenaran. Saudara lihat, saudara mau dengar firman apa saja, sekarang gampang. Ya dengan mudah. Saudara putar radio ada, saudara putar di Facebook ada. Ya dulu kita mau dengar satu pengkhotbah besar ini di mana kita harus bayar mahal dan sebagainya. Sekarang dengan teknologi ini Tuhan sedang mempercepat segala sesuatu. Musim yang baru, peralatannya juga baru. Amin. Teknologinya baru. Apa-apa yang kita pakai juga semua baru. Saudara, kita nggak pernah pikir yang pakai namanya apa ya? Yang ada kaca gini bukan? Itu saya pikir macam kita manusia robot berjalan, suruh saya khotbah pakai begitu ada kacamata. Bagi kita dulu kalau lihat itu lucu, tapi sekarang semua orang mau beli itu demi keamanan dan kenyamanan. Orang tidak malu lagi pakai itu, malah ini yang paling nyaman, ini yang normal katanya begini. Coba bayangkan, dulu kita pakai begini kayak pakai helm yang ada kacanya saja, saudara. Kalau bawa motor kan mesti angkat kacanya, betul ke tidak? Karena nggak suka apa pele-pele kita, ya. Padahal itu menolong supaya jam binatang cuma mata atau apa, sehingga waktu bawa motor mata keselip binatang jatuh jadinya. Ya, itu ada fungsinya semua. Kita juga dalam musim yang baru, musim kebenaran. Bilang musim baru adalah musim kebenaran, musim pertobatan. Bajunya, jubahnya juga jubah kebenaran. Tadi kita baca, kita mengenakan jubah kebenaran. Setiap kali saudara pakai baju setiap hari, selalu saya ingat saya harus pakai jubah kebenaran. Anak-anak sekolah minggu pakai baju, bilang saya harus pakai jubah kebenaran. Artinya saya tidak boleh berbohong, saya tidak boleh melawan orang tua, harus ada kebenaran dalam hidup. Setiap kali pakai baju. Kalau kita bangun hidup kita seperti itu, saya yakin kita sangat terjaga, tidak gampang jatuh, tidak gampang gagal, lalu menyalahkan orang lain. Sudah jatuh menyalahkan orang lain. Ya, kita yang bertanggung jawab menjaga diri kita sendiri. Katakan amin. Katakan amin. Ya, Tuhan berbelas kasihan dengan kita sehingga Dia terus menjaga kita. Dan bayangkan Dia bilang, uji aku akan membuktikan bahwa Tuhan mau belalang, pelompat apa semua disingkirkan, kerugian, kutuk, penyakit, sampar, wabah disingkirkan daripada kita. Katakan amin. Ya, kita tahu Tuhan kita besar. Yang kedua, Tuhan mengurapi kita untuk berfungsi. Ya, musim yang baru ini Tuhan mau semua firman yang kita terima ini untuk kita berfungsi, kita berdaya guna. Kita tidak lagi bergumul dengan diri kita, ini dosa kah bukan, ini salah kah tidak. Aduh, ini sudah bukan levelnya. Ini sudah levelnya untuk berdiri dan berfungsi, menyatakan kebenaran. Katakan amin. Tuhan mengurapi kita. Roh Tuhan Allah ada padaku. Tadi kita kembali ke Yesaya. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Dia telah mengurapi aku. Katakan, Tuhan sudah mengurapi aku. Tuhan mengurapi kita bukan untuk melakukan dosa kan. Roh kebenaran ini datang mengurapi kita. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Jadi Tuhan mengurapi kita semua. Ini bukan untuk pendeta, untuk mami papi saja. Anak sekolah minggu, remaja yang kita semua ada di pencurahan roh ini untuk kita sungguh-sungguh bangkit menjadi generasi orang benar yang memakai jubah kebenaran, ada di musim kebenaran untuk berfungsi menjadi tiang kebenaran. Katakan amin. Ya, tiang penopang kebenaran. Ya, bayangkan Tuhan mengurapi kita, maka kita mulai berfungsi. Ya, Dia mengurapi kita dengan ukuran takaran. Katakan takaran. Ya, dulu macam saudara kurang berfungsi, tapi kok makin sekarang ini takarannya tambah. Takarannya tambah. Roh kebenaran bawa kita kepada kebenaran yang lebih lagi, kepada kebenaran yang lebih lagi. Takarannya ditambahkan lagi. Ya kan dulu mami tidak ada khotbah di live streaming ini ya.
Dulu saya omongnya cepat sekali, susah untuk saya mengajar. Tapi waktu Roh Tuhan Allah mengurapi saya bisa berbicara dengan ya seperti sekarang. Saya juga kalau dengar ulang, waduh, dulu saya bicaranya cepat sekali, susah untuk bisa jadi penyiar kayak begini ya. Tapi Tuhan kasih takaran, bilang saya menerima takaran yang baru. Angkat tangan, dalam nama Yesus, untuk saya berfungsi sesuai kasih karunia yang Tuhan beri. Dalam nama Yesus saya terima takaran roh yang lebih besar akan datang atas hidupku, seisi rumahku, seisi gereja. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberi kita pengurapan. Tuhan memberikan saya pengurapan untuk melakukan pekerjaannya. Di dalam nama Yesus, Tuhan mengirim Roh Kudus mengurapi saya untuk menaruh pengharapan di dalam saya. Pengurapan yang saya terima akan mematahkan semua kuk musuh dalam nama Yesus. Tidak ada roh perbudakan, tidak ada roh ketakutan. Segala kuk perhambaan sudah dipatahkan. Kuk penyakit, kutuk keturunan di dalam nama Yesus diputuskan. Saya terima takaran yang lebih besar. Saya perbesar kapasitas saya untuk menampung yang lebih besar lagi. Di dalam nama Yesus terjadilah. Amin. Takarannya apa dibilang tadi itu? Ya. Untuk menyampaikan kabar baik. Bilang kabar baik. Cek kabar yang engkau bawa baik atau jahat. Pengurapan ini diberikan untuk kita membawa kabar baik kepada orang-orang sesat. Ya, kalau kita lihat data hari ini, saya tidak tahu sudah 100 berapa. Ya, yang kemarin saya tahu 104, mungkin hari ini 106.000 positif corona. Coba betapa sengsaranya orang-orang ini ada di ruang-ruang isolasi atau ada di mana yang sedang menderita. Kabar baik ialah Tuhan sanggup menyembuhkan. Katakan amin. Berserulah kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab engkau. Engkau yang sedang menderita di rumah dan mendengar siaran ini, berserulah kepada Tuhan. Kabar baiknya Tuhan ada dan Tuhan sanggup menyelamatkan dengan sempurna hidup kita. Katakan amin. Dikatakan yang berikut, untuk merawat orang-orang yang remuk hati, patah hati, hancur hati, penuh kesedihan. Angkat mereka untuk memproklamirkan tahun pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, yang terpenjara. Saudara lihat ya, berapa kita di dalam pandemik ini kita tidak takut. Berapa banyak orang yang takut, putus asa, bahkan ada yang bunuh diri dengan anak-anaknya ya, putus asa, diusir keluar dari kos, dan akhirnya dia dan ibu itu dan anaknya mati bunuh diri. Tapi bagaimana Tuhan memelihara kita yang memilih tinggal di hadirat-Nya, memilih mencari Tuhan. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik. Itu renungan firman Tuhan saya kemarin. Singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari-cari Tuhan tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik. Kita ada sampai hari ini, saudara. Kita sehat, kita kuat ya. Hati kita teguh. Ada banyak hal terjadi mungkin bisa buat kita, hati kita tawar, tapi karena firman kita kuat. Amin. Kayaknya kita mau sedih, mau remuk hati atau apa, Roh Kudus dan firman-Nya meneguhkan kita bahwa perjalanan rohani ini harus kita lanjutkan. Kita tidak boleh berhenti karena kecewa, kita tidak boleh berhenti karena ada masalah. Dan saya deklarasikan bahwa tidak ada apapun yang bisa menghentikan kita di dalam nama Yesus. Perjalanan ini sampai garis akhir, dibawa dari kekuatan kepada kekuatan, dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kalau ada hal-hal yang menyedihkan terjadi, itu hanya untuk membentuk kita, melatih otot rohani kita makin kuat, melatih hati kita makin kuat, melatih pendengaran kita makin tajam, melatih kepekaan kita makin peka dan makin taat kepada Tuhan. Apapun keadaannya, katakan amin. Jangan izinkan kesedihan apapun ya masuk dalam hati kita, di dalam nama Yesus. Amin.
Tuhan mengurapi kita untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun-tahun ini adalah tahun anugerah. Double decade open heaven 20 tahun ke depan. Tuhan masih bekerja dengan luar biasa. Ini musim yang sangat luar biasa. Musim untuk mencari Tuhan. Jangan sia-siakan. Walaupun kita mulai masuk lembung kurus, tapi kita percaya waktu kita terus mendesak, kita akan ada double porsi, kita akan terima dari Tuhan. Katakan amin. Ya, Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Dan memproklamirkan hari pembalasan Allah kita. Amin. Bahwa ada pembalasan dari Tuhan. Ya, pembalasan itu hak Tuhan. Ya, saudara tidak perlu pusing dengan orang-orang jahat. Ya, biarkan saja. Dari dulu saya sudah lihat orang itu fitnah saya, apalah, mati, nggak ada lagi tempatnya. Kau melihat dan tidak ada lagi dia. Ya, kita terus mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang murni di masa hidup kita. Karena kita juga tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Kita harus berdaya guna, bermultiplikasi, berdampak, berguna dengan semua teknologi yang Tuhan berikan. Dipakai untuk pekerjaannya. Ingat akan ada hari pembalasan. Semakin saudara menyembah Tuhan, semakin saudara mengenal Dia, Allah yang penuh kasih, tetapi Dia juga Allah yang adil. Katakan, Dia penuh kasih, Dia gembala yang baik, tapi jangan lupa Dia juga hakim yang adil. Waduh, ini gembala tapi hakim. Jadi di dalam Dia tidak ada percampuran. Yang benar, yang salah. Kasih-Nya ingin memanggil kita dan memulihkan kita. Tapi kalau kita terus memilih tinggal dalam kejahatan, menganggap sepi kemurahan Tuhan dalam Roma pasal 2, engkau anggap sepi kemurahan Tuhan padahal panjang sabar Tuhan ini supaya kita berbalik. Kita bilang, oh buktinya saya berbuat jahat pun gak dihukum-hukum, saya aman-aman saja. Malah saudara bilang, Tuhan buka jalan. Kau udah buat kejahatan ini, Tuhan buka jalan untuk kau terus. Ya, tunggu waktunya. Pembalasan Tuhan akan datang kepada orang-orang jahat. Jangan menuntut pembalasan. Pembalasan itu hak Tuhan. Serahkan, mari angkat tanganmu pada Tuhan. Masalah apapun di hatimu, beban apapun di hatimu, jangan engkau sendiri menuntut pembalasan, tapi serahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, Allah yang berdaulat, Allah yang adil, Allah yang bertindak sesuai hukum, karena Dia hakim yang adil. Katakan amin. Yang berikut, tugas kita untuk menghibur orang yang berkabung. Katakan berkabung. Banyak kedukaan hari-hari ini. Saya berharap dalam siaran-siaran ini, saudara yang mengalami kehilangan orang-orang yang dikasihi, engkau bangkit kembali dan engkau sadar bahwa apa yang Tuhan buat tetap baik adanya. Kita sadar bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Kalau Tuhan mengambil orang-orang yang kita cintai, ya Tuhan tahu yang terbaik, karena Tuhan yang empunya kehidupan. Tidak ada satu orang yang bisa bilang, kalau dia bilang pulang, kita bilang enggak. Tidak bisa, karena hidup ini milik Dia. Saya berdoa Tuhan mematahkan semua roh duka cita. Dalam nama Yesus engkau bangkit dengan kekuatan Allah. Kau melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau engkau seorang ibu kehilangan suami, Tuhan menjadi suami bagimu. Kalau engkau seorang suami kehilangan istri, jangan putus asa. Tuhan juga akan menghibur dan menolong kau. Engkau anak-anak dan kehilangan orang tua di tengah-tengah pandemik ini, atau karena sakit penyakit, atau engkau kehilangan orang tua yang kehilangan anaknya yang dicintainya, karena Tuhan memanggil pulang. Tuhan memberikan penghiburan kepada engkau. Di dalam nama Yesus terjadilah. Katakan amin. Tuhan mau mengaruniakan kepada mereka perhiasan ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbangkit kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ya, saudara bisa bayangkan hal yang ketiga yang akan terjadi ya di musim ini, waktu kita mendekat dan menjamah Tuhan. Dikatakan Tuhan akan membangkitkan orang-orang strategisnya di Sion. Orang-orang yang berfungsi
menjadi pohon terbangkit kebenaran. Amin. Jadi pohon. Amin. Ya. Ketika kita betul-betul bangkit dalam roh Tuhan Allah ada pada kita, maka akan ada kebangkitan orang-orang strategisnya. Saudara coba lihat dari pasal 61 ayat 1, roh Tuhan Allah ada padaku. Lihat ke sini. Pertama-tama roh Tuhan Allah ada padaku, tapi ayat 3 sudah dikatakan orang menyebutkan mereka. Pohon terbangkit. Artinya yang satu ini berfungsi dan bermultiplikasi. Sekarang mami sendiri di atom buah, tapi membangkitkan anak-anak rohani di Kepa, di Kupang, di mana-mana, sehingga sekarang bukan lagi satu orang ini, tapi mereka. Katakan amin. Mengaruniakan pada mereka, dikatakan orang menyebutkan mereka pohon terbangkit kebenaran. Mereka bukan lagi satu orang ini, tapi yang satu ini dengan multiplikasi dia jadi pohon, menghasilkan buah-buah yang sama. Mangga itu menghasilkan buah mangga, tidak mungkin menghasilkan buah durian. Buah yang sama, kebenaran yang sama, roh yang sama, gairah yang sama, semua sama, tujuan yang sama, agenda yang sama. Lahir di orang-orang yang tadi. Katakan amin. Amin. Sekarang mereka berarti mami dan semua anak-anak dan kita semua yang meresponi, mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Ini orang-orang strategis yang dibangun untuk bangkit bersama. Katakan bangkit bersama dengan kontribusinya masing-masing. Coba pikir dalam ruangan ini, ya, yang ini main organ, bungsu main bass, di sana Kanto ini multimedia, papi melodi, sound system, semua dengan talentanya, sehingga bukan lagi mami tapi kita. Tuhan ingin mengadakan satu pelayanan tubuh Kristus. Tidak ada solo di sini, ya. Sehingga yang dari satu jadi mereka. Sehingga saya bayangkan kalau yang di Kepa, di Kupang, Soe, di Sumbar, Rote, semua yang ada di Jawa, Jawa Tengah, yang ada di Kalimantan, yang ada di Papua, yang ada di Sumatera, betul-betul memultiplikasikan dirinya, hidup dalam kebenaran, sehingga berfungsi melakukan pekerjaan tadi dalam ayat 1 dan 2, maka akan menghasilkan mereka. Mereka ini siapa? Orang strategis Tuhan. Bukan bayi rohani lagi. Amin. Mereka ini akan membangun, artinya mencetak para pembangun baru. Ya, bukan lagi mami yang membangun, tapi di sini orang ini membangun dengan bidang teknologi, dengan bidang apa bisnisnya, dengan bidang militer, bidang pemerintahan, bidang hukum, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang semua bangkit di bidang kita, sehingga kita menjadi pembangun orang. Katakan pembangun orang. Tadi kita sudah lihat menjamah Tuhan itu gairah kita, mengubahkan orang itu prioritas. Katakan amin. Ya. Jadi kita menjadi pembangun orang, membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Coba bayangkan. Tempat-tempat yang sunyi, ya. Tadi kemarin saya dapat satu telepon, ibu itu telepon saya dan bilang, rasanya mami tidak cocok tinggal di atap buah. Hah? Saya bilang tidak, Tuhan yang suruh saya datang menduduki kota-kota yang sunyi. Sangat indah, ya, sangat indah berjalan dalam rencana Tuhan. Di kota-kota yang sunyi, kita bangun di desa-desa yang sunyi, ya. Nanti minggu depan kita ada di Molo Tengah, di pedalaman, membangun reruntuhan yang berabad-abad. Orang-orang yang berputus asa, yang sunyi. Mengapa semua orang ingin di tempat keramaian? Karena orang tidak rela menderita. Pergi di tempat-tempat sunyi butuh pengorbanan, ya. Saudara ingin terkenal tempat yang mewah, makannya semua orang bilang saudara ini kaya lah, apalah, tenar lah, viral lah, apalah, ya. Tuhan memanggil kita dengan tugas. Orang-orang, mami berdoa untuk semua anak rohani yang ada di Kupang, Soe, Kepa, Palangka, Belu,
dimanapun Tuhan sedang membawa engkau, bahkan yang ada di luar negeri. Engkau berfungsi untuk membangun reruntuhan. Bukan bangun gedung-gedung, tapi orang-orang yang putus pengharapan. Bawa mereka kepada Yesus, bawa mereka kepada keselamatan. Siapa mereka? Mulai dari satu orang menjadi mereka. Dan Tuhan pakai saya. Ini saya Tuhan, Roh Tuhan Allah ada padamu. Sebab Dia telah mengurapi aku. Untuk aku berfungsi, melakukan tugas pekerjaan Tuhan. Sehingga melalui aku bisa melahirkan mereka. Bukan mami dan papi saja, tapi melalui aku akan menghasilkan mereka. Dalam nama Yesus, saya berdoa engkau buka matamu secara rohani dan bisa melihat mereka-mereka yang akan datang di dalam hidupmu untuk pelayananmu. Di dalam nama Yesus terjadi. Haleluya. Amin. Ya. Jadi bangkitnya orang-orang strategis di Sion. Mereka akan membangun reruntuhan. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh. Ya, membaharui kota-kota yang runtuh. Saya masih ingat khotbah mami, Tuhan mencari satu orang yang mau berdiri menjadi tembok. Dan Yehezkiel itu dikatakan tembok kebenaran. Tuhan mencari orang-orang yang menjadi tembok kebenaran. Membangun reruntuhan di kota-kota. Itu berbicara tentang nilai-nilai moral, nilai-nilai rohani itu banyak yang sudah diturunkan. Bahkan di gereja sendiri nilai-nilai Tuhan tidak ada lagi. Bahkan ya, orang biarkan saja ya, berzina, mabuk, malah merayakan acara-acara gereja, mabuk, pesta pura lagi. Hah? Mana pertobatan? Tapi Tuhan mengutus, Tuhan punya orang-orang strategis. Saya berdoa waktu Tuhan mencari, itulah saudara dan saya tersedia untuk dibangun. Menjadi orang strategis Tuhan, menjadi orang benar. Ya, maka segala sumber-sumber akan datang pada kita. Bilang sumber-sumbernya akan datang. Ya, kalau kita dengar sini, kita satu menghasilkan mereka. Ada buah, artinya orang tuh ada buah. Amin. Jiwa-jiwa akan kita bawa pada Tuhan. Ini buah, ini hasil pelayanan. Jangan orang itu cuman mau taunya buat perpecahan, gak pernah. Wajib itu orang-orang pencuri namanya ya. Orang-orang yang tidak tahu kerja. Saudara tinggal pencuri, orang tanam pisang, kau tinggal ambil buahnya. Itu apa? Pencuri. Kasih tahu kiri kanan, kita bukan pencuri. Amin. Tunggu orang hasil begini sampai matang, baru kau tinggal mau. Tunggu selah untuk pencuri. Kan pencuri begitu, dia tunggu selah. Sudah mau matang nih baru dia potong. Dan pencuri tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. Kita adalah orang-orang yang pergi membangun dengan hati. Pergi dengan sukacita. Pergi dengan pengorbanan. Pergi dengan kekuatan dari Tuhan. Katakan amin. Amin. Dan menghasilkan mereka. Dan mereka ini akan bekerja, bergerak bersama-sama membangun kota-kota lagi. Saya sungguh yakin itu akan menjadi kenyataan di dalam generasi kita. Sehingga apa yang terjadi? Sumber-sumber akan datang. Ayat 5. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayanan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan luda yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaan. Ya. Poin nomor 4 ialah maka sumber-sumber daya akan datang kepada kita. Pertama, Tuhan akan bawa orang-orang. Katakan amin. Ayatnya yang ke-5. Orang-orang luar akan melayani kita. Amin. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Coba sudah bayangkan dulu itu. Coba bayangkan. Ya, kau akan menikmati
Dan engkau akan disebut imam Tuhan, dinamai pelayan Allah. Kenapa? Waktu engkau melakukan yang tadi di atas, engkau akan disebut imam Tuhan. Ya, orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggur. Orang-orang akan datang dengan rela dan bekerja, bukan orang-orang berusaha. Dalam Yesaya 60 ayat 6 sampai 7, ini yang akan terjadi. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, dan domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbamu sebagai korban yang berkenan kepadaku. Aku akan menyemarakan rumah keagungan. Siapa yang menyemarakan rumah keagungan? Tuhan yang akan buat semarak. Tuhan yang memberkati. Tuhan yang akan membangkitkan semua sumber-sumber daya. Hiduplah dari Tuhan di dalam nama Yesus. Sejumlah besar unta akan menutupi. Mereka akan datang dari Sheba membawa emas kemenyan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, firman ini akan tergenapi. Sungguh akulah yang dinantikan pulau-pulau yang jauh. Ayat 9. Kapal-kapal Tarsis berlayar ke depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emas dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Bayangkan pulau-pulau yang jauh sedang menantikan kita, ya. Kapal-kapal berlayar di depan membawa anak-anakmu laki-laki. Anak-anak akan datang dari jauh. Katakan amin. Mari kita berfungsi menjamah dan mendekat kepada Tuhan. Itu gairah tertinggi kita. Mengenal Dia lebih lagi, mengasihi Dia lebih lagi, mencintai Dia lebih lagi. Dan kita ingin kehidupan yang berubah dimulai dari diri kita, kemudian akan ditransfer kepada mereka. Dari aku menjadi mereka. Segala yang akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita akan tergenapi. Saya kira sampai di sini. Nanti baru hari Minggu saya lanjutkan. Katakan amin. Kita semua bangkit berdiri dan kita akan sembah Tuhan. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru. Agar aku lebih lagi, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Katakan, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi
pakai saya dan saudara, supaya lewat saya bisa menghasilkan mereka datang menyembahmu. Jadikan aku rumah doa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Sekali lagi ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, dengan urapan yang baru. Tuhan Allah ada padaku, amin. Agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Rumah doa, amin. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan mezbah doa. Mari semua angkat tangan, rindukan Tuhan, ini kami mezbah doa-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua keluargaku, amin Tuhan. Agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Amin Terima kasih Tuhan. Meteraikan seluruh firman ini dalam loh hati kami Tuhan. Penuhi kami, roh Tuhan Allah ada pada kami. Sebab Tuhan telah mengurapi kami dan mengkhususkan untuk membawa kabar baik, membawa penghiburan, membangun kota-kota yang runtuh di dalam nama Yesus. Membawa memproklamirkan pembebasan bagi orang-orang tawanan. Tahun rahmat Tuhan, tahun kelepasan, tahun pemulihan, tahun kebenaran sedang datang di dalam nama Yesus. Atas setiap kami, setiap keluarga, setiap desa, setiap kota dan bangsa, setiap pulau dilepaskan, dibebaskan dari semua perbudakan, perbudakan dosa, perbudakan berhala di dalam nama Yesus. Api Tuhan bakar dan bersihkan setiap hidup kami, keluarga kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita berdoa, Papi berdoa untuk kota dan bangsa. Tuhan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk keamanan.
Semua di rumah Terima kasih katakan Tuhan, kami amin. bersyukur atas anugerah Di dalam nama hidup Yesus. kami Tuhan. Terima kasih Kami Tuhan. bersyukur atas apa yang Tuhan buat bagi Ya, bangsa amin, dan Tuhan. negara kami Tuhan. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara Terima kami kasih Tuhan. Tuhan. Tangan-Mu yang berlubang paku itu Tuhan, Kau menjamah bangsa Menyembuhkan kami, Tuhan. pulihkan bangsa kami, Amin, sembuhkan semua orang yang sakit di Ya. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari hari ke hari orang yang sembuh terus bertambah. Lebih banyak di dalam nama Kami Yesus. putuskan setiap benih virus corona kami Dalam singkirkan nama di Yesus. Tuhan Dalam nama Yesus. Kami perintahkan Tangan stop Tuhan di dalam yang nama kuat. Tuhan Yesus. Menjamah dan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Segala roh Darah kematian Yesus kami berkuasa. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjamah bangsa kami Tuhan, amin, Tuhan. pulihkan bangsa kami Tuhan, Amin. menjamah pemimpin-pemimpin bangsa kami, Yes. presiden kami, wakil presiden kami, semua petinggi-petinggi. Semua angkat tangan dan berdoa untuk bangsa dalam nama Yesus. Jamah Dalam mereka, nama Tuhan, Yesus. berikan kekuatan, berikan kesehatan buat pemimpin kami, agar mereka tetap bertindak tepat sesuai dengan Ya, apa yang Tuhan. menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya, amin. Pulihkan bangsa kami, Yes, amin. pulihkan bangsa dan negara Ya, kami ya amin. Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Amin, Biar bangsa, Tuhan. semua masyarakat Amin. bertelur untuk Amin. menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ya Ya, Tuhan. amin, amin. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa buat anak-anak kami di mana saja berada. Ya, Tuhan. Kekuatan yang daripada Allah mengalir Amin. atas hidup anak-anak kami. Berkat melimpah. Tuhan atas dalam mereka. nama Yesus. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Amin Jesus. Sampai kepada maut. Jauhkan mereka dari segala bentuk Ya. virus yang mau menyerang mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutupan darah-Mu atas anak-anak kami. Mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan Amin, kami. Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus Terima berkuasa. kasih Tuhan. Terima Kami kasih, berdoa. Tuhan. Amin. Kami menerima semua kelimpahannya dari surga. Dalam Dalam nama semua anak rohani, semua pendengar radio, semua semua yang mengikuti lewat live streaming, buka hati, terima semua yang sorga sediakan buat kami. Kami hidup dari sorga terbuka atas kami. Sukacita abadi menjadi bagian kami, kekuatan menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus, mulai malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita gereja ini. Terima berkat ini, katakan amin dalam nama Yesus. Amin. Tetap jaga kesehatan, jaga hati, Jaga lidah, jaga pikiran, semuanya. Sukacita abadi ada dalam hati kita. Jangan terkontaminasi dengan dosa orang lain, dengan apapun yang dikerjakan oleh musuh. Fokus melakukan kebenaran, pakai jubah kebenaran. Sukacita abadi melingkupi kita. Salam dan Tuhan Yesus memberkati.